Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Arifatul Mahmuda dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Samarinda. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat, fungsi, nilai, moral dan hukum dalam upaya mendapatkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dalam mata kuliah IAD ISD IBD dengan dosen pengampu Nur Aini Dahlan MPD. Hakikat, fungsi, nilai, moral, dan hukum. Terdapat beberapa bidang filsafat yang ada hubungannya dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Satu di antaranya adalah aksiologi atau filsafat nilai, yang mempunyai dua kajian utama, yakni estetika dan juga etika. Keduanya berbeda karena estetika berhubungan dengan keindahan, sedangkan etika berhubungan dengan baik dan salah. Namun, karena manusia selalu berhubungan dengan masalah, keindahan, baik dan buruk, bahkan dengan persoalan-persoalan layak atau tidaknya sesuatu, maka pembahasan etika dan estetika jauh melangkah ke depan, meningkatkan kemampuannya untuk mengkaji persoalan nilai dan moral tersebut sebagaimana mestinya. Menurut Barthes, ada 3 jenis makna etika. Yang pertama yaitu, etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika mempunyai arti ilmu tentang yang baik dan yang buruk atau filsafat moral. Dan yang ketiga, etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik. Berikut pengertian dari nilai, moral, dan juga hukum. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik itu lahir maupun batin. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Makna nilai bagi manusia. Nilai itu penting bagi manusia. Apakah nilai itu dipandang dapat mendorong manusia karena dianggap berada dalam diri manusia, atau nilai itu menarik manusia karena berada di luar dari manusia, yaitu terdapat pada objek, sehingga nilai itu lebih dipandang sebagai kegiatan menilai. Nilai itu harus jelas, harus semakin diyakini oleh individu, dan harus diaplikasikan dalam perbuatan. Macam-macam pengaruh perkembangan nilai moral. 1. Pengaruh informasi terhadap perkembangan nilai moral. 2. Pengaruh kehidupan keluarga dalam pembinaan nilai moral. 3. Pengaruh teman sebaya terhadap pembinaan nilai moral. 4. Pengaruh figur otoritas terhadap perkembangan nilai moral individu. 5. Pengaruh media komunikasi terhadap perkembangan nilai moral. Dan yang terakhir, pengaruh otak atau berpikir terhadap perkembangan nilai moral. Manusia dan hukum. Manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi ubi societas ibi jus, atau di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan, struktur sosial yang bernama masyarakat, maka akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat. Atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai semen perekat tersebut adalah hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup, atau yang disebut dengan the living law, dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hubungan hukum dan moral. Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Hukum akan kosong tanpa moralitas. Oleh karena itu, kualitas hukum harus selalu diukur dengan norma moral, dan perundang-undangan yang immoral harus diganti. Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun
hukum dan moral tetap berbeda, sebab dalam kenyataannya mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dengan moral. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Keadilan adalah pengakuan yang seimbang antara hak dan juga kewajiban. Pengakuan atas hak hidup individu harus diimbangi melalui kerja keras tanpa merugikan pihak lain, karena orang lain punya hak hidup seperti kita. Kesimpulan dari keadilan yaitu yang pertama, kesadaran adanya hak yang sama bagi setiap warga negara. 2. Kesadaran adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Ciri-ciri keadilan. Yang pertama, tidak memihak. 2. Sama hak. 3. Sah menurut hukum. 4. Layak dan wajar. Dan yang terakhir, benar secara moral. Akibat dari keadilan terbagi menjadi dua, yaitu kehancuran dan juga kezaliman. Kehancuran mencakup diri, keluarga, perusahaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, kezaliman, yaitu keadaan yang tidak lagi menghargai, menghormati hak-hak orang lain, sewenang-wenang merampas hak orang lain demi keserakahan dan kepuasan hawa nafsu. Macam-macam keadilan. Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan akan terlaksana bila hal yang sama diperlakukan secara sama, dan hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama, atau justice is done when equals are treated equally. Contohnya, gaji pegawai lulusan SMU dan sarjana harus dibedakan. Yang kedua yaitu keadilan legal atau keadilan moral. Dalam suatu komunitas yang adil, setiap orang menjalankan pekerjaan menurut sifat dasar yang paling cocok baginya, atau the man behind the gun. Rasa keadilan akan terwujud bila setiap individu melakukan fungsinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Perwujudan masyarakat bermoral dan taat hukum. Masyarakat bermoral. Kata moral seringkali diucapkan orang, dan biasanya kata-kata seperti itu akan sering muntah begitu saja jika dalam kondisi marah, dalam bentuk umpatan, atau juga sering diucapkan dalam memberi sesuatu, nasihat atau dakwah. Seperti seringkali dikatakan oleh para ustadz, para kiai, maupun para pemimpin. Terlepas dari perbedaan kata yang digunakan, baik moral, etika, akhlak, budi pekerti, mempunyai penekanan yang sama, yaitu adanya kualitas-kualitas yang baik yang teraplikasi dalam perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari, baik sifat-sifat yang ada dalam dirinya maupun dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat. Nilai baik 10 sekaligus ciri manusia bermoral sebagai makhluk individu dapat dilihat dengan adanya perilaku seperti jujur, dapat dipercaya, adil, bertanggung jawab, dan lain-lain, maupun sebagai makhluk sosial dalam hubungannya dengan masyarakat seperti kejujuran, penghormatan sesama manusia, tanggung jawab, kerukunan, kesetiakawanan, solidaritas sosial, dan sebagainya. Kesadaran hukum. Kesadaran hukum pada hakikatnya berpangkal pada suatu pengetahuan tentang ketentuan hukum yang mengatur hidup dalam hidup bersama. Dari pengakuan mengenai ketentuan hukum ini akan lahir suatu pengakuan dan penghargaan terhadap ketentuan hukum yang dimaksud, sehingga timbul penghayatan terhadap ketentuan hukum tersebut. Kalau kondisi seperti ini telah terdapat pada suatu negara selaku pelaku pendukung negara, maka terbinalah kesadaran hukum, yang berarti pula ketertiban dan kepastian hukum dalam kehidupan bersama tercipta. Problematika nilai, moral, dan hukum. Hukum sebagai norma harus didasarkan pada nilai moral. Apa artinya undang-undang jika tidak disertai dengan moralitas? Norma moral adalah norma yang paling dasar. Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang. Suatu hukum yang bertentangan dengan norma moral kehilangan kekuatannya. Demikian kata Thomas Aquinas. Hukum adalah sarana pembaruan dalam masyarakat Indonesia yang sangat luas jangkauannya, sehingga hukum yang digunakan dalam pembaruan berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi antar keduanya.
Agar pelaksanaan perundang-undangan bertujuan pembaruan sebagaimana mestinya hendaknya, perundang-undangan dibentuk sesuai dengan inti aliran sosiologikal jurisprudence, yaitu hukum sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, atau dapat dikatakan percerminan norma-norma dalam masyarakat, guna pembaruan serta mengubah sikap mental masyarakat tradisional ke arah modern. Pelanggaran etik. Kebutuhan akan norma etik oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Kode etik profesi berisi ketentuan-ketentuan norma etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Meskipun telah memiliki kode etik, masih terjadi pelanggaran terhadap profesi. Pelanggaran terhadap kode etik tidak diberikan sanksi lahiriah ataupun yang bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik berupa rasa menyesal, bersalah, dan malu. Pelanggaran hukum. Problema hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum, bahkan pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Misalnya, secara sengaja tidak membawa SIM, dengan alasan hanya untuk sementara waktu. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa masyarakat secara resmi, atau negara berhak memberi sanksi bagi warga negara yang melanggar hukum. Penyebab lemahnya penegakan hukum. Yang pertama, kesadaran atau pengetahuan hukum yang lemah. 2. Ketaatan terhadap hukum. 3. Perilaku aparatur hukum. Dan yang terakhir, faktor penegak hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.